Memang abang ada rezeki. Tadi boleh di sawah. Cuma segini bang? Duit segini bang, dapat apa bang sekarang? Sebenarnya Neng malu punya laki kayak abang. Tiap hari makan beginian yang abang suka. Tapi Neng enggak bang, nggak suka, bosan makan ini terus. Selama berumah tangga sama abang, aku nggak pernah makan enak bang. Jangankan makan enak, megang duit banyak pun nggak pernah bang. Coba lihat Bang. Itu kan suaminya si Rindi yang kerjaannya seperti itu. Saya bingung. Rindi kalau bingung ini dia apa diguna-guna kali ya? Oke. Ya kita tahu. Lihat aja tuh cuma kerjaan seperti itu. Coba dibandingkan saya beda. Minimal ya sekelas Pak Sata itu sebagai staf kelurahan, menantunya itu kerja kantoran. Ini buat apa lelaki kayak gitu dipertahanin? Mending sama saya. Rindi. Kerjaan saya tetap di PT gaji jutaan. Kamu malah milih dia, si Didi yang nggak jelas asal usulnya. Dikasih makan apa kamu, Didi? Ya, main habis Neng. Neng tahu aja makanan favorit abang. Oh iya Neng. Neng, abang ada rezeki. Tadi boleh di sawah. Cuma segini bang? Yang di sawah nih, segitu juga udah alhamdulillah. Tiap hari makan beginian yang abang suka. Tapi Neng enggak bang, nggak suka, bosan makan ini terus. Selama berumah tangga sama abang, aku nggak pernah makan enak bang. Jangankan makan enak, megang duit banyak pun nggak pernah bang. Memang belum rezeki kita, belum dikasih rezeki apanya. Maafin abang kalau abang belum
bisa ngasih Neng makan yang enak. Maafin abang kalau abang nggak bisa kasih Neng duit yang banyak. Abang minta maaf Neng. Kalau cuma maaf aja gampang bang. Cuma sampai kapan kayak gini terus? Malu bang, malu. Tiap hari keadaan susah terus. Abang juga nggak mau Neng kayak gini terus Neng. Udah, kalau gitu abang pergi lagi sawah. Sampai kapan kayak gini terus? Tuh, akhirnya si Rindi kan. Coba dulu kawin sama gua. Udah jelas kehidupannya. Pasti dia bahagia. Kawin sama orang, aduh, nggak jelas lah kerjaannya tuh. Tampang kayak gitu, sindir. Itu coba lihat kamu. Itu kan suaminya si Rindi yang kerjaannya seperti itu. Sayang juga ya. Iya coba. Kalau gitu kayak gitu ya. Mau taruh di mana coba muka mertuanya? Lain kan. Makanya anak itu pendidikannya. Iya. Makanya saya bingung. Oh ini lebih memilih dia dibanding saya. Padahal dari dulu saya senang banget sama Rindi. Kalau suka sama Rindi? Suka sama Rindi. Tapi saya bingung. Istighfar lu dah kalau suka sama Rindi mah. Saya bingung. Rindi kok lebih memilih dia gitu. Apa diguna-guna kali ya? Mungkin. Mana tak tahu. Lihat aja tuh cuma kerjaan seperti itu. Coba. Dibandingkan saya beda. Apapun yang Rindi mau saya akan turuti. Apa itu? Ada? Ada lah.
Coba itu lihat suaminya yang sekarang. Kerjaannya cuma Dah, saya rasa mah dia bener Pak Paul. Main dukun. Gak mungkin lah sekelas orang tuanya Rindi, staf kelurahan mau sama anaknya yang pengangguran. saya, Cuma kerjanya di kebun macul. saya juga Mana duitnya. nggak habis pikir Pak Agung. Kok bisa-bisanya Rindy lebih memilih dia gitu dibanding saya. Ya, mungkin memang cinta yang membuktikan tahu. Tapi dia bisa ya contohnya aja buktinya si Rindi juga terimain apa adanya. Ya memang juga sih Pak Agung. Tapi kita tahu juga kan di dalam rumah dia kayak gimana kan. Ya mudah-mudahan aja Rindy bisa merasa bahagia hidup sama dia. Coba Pak Agung lihat Gimana bahagianya dari Orang- kerjaan seperti itu. Coba aja Pak Agung lihat. Kerjaannya cuma nyangkul sawah. Minimal ya sekelas Pak Sata itu sebagai staf kelurahan. Menantunya itu kerja kantoran. Seenggaknya punya kendaraan. bener Pak Paul, modelan lelaki begini di kampung gua ya banyak. Nyaku begitu doang Mas. Coba udah kerjaan orang tahun berapa? Iya makanya nggak habis pikir gitu. Pak Sata kok mau-mauan punya menantu. Kan Rudi juga masih muda kan, harusnya dia bisa lebih memilih pasangan hidup Pak Paul. Iya, apalagi dia cantik, bisa memilih lah mana yang lebih layak sebagai menantunya Pak Sata. Nah ini, aduh, udah nggak. Pak Paul kayaknya suka sama Rindi ya? Apa bagaimana? Tadi saya udah bilang, sebenarnya saya ada hati sama Rindy. Tapi karena Rindy sekarang udah bersuami, saya bingung gitu loh, kok lebih memilih dia gitu. Saya kira Pak Agung untuk makan sehari-hari aja dia pasti masih ditopang sama apa Sata itu. Segitu Pak Paul. Coba lihat modelannya. Iya, sekarang apa coba yang bisa dimakan menghasilkan sehari-hari? Kan pasti nggak ada. Paling dari kebun-kebunnya aja Pak Paul. Ya tapi kan hasilnya nggak secepat itu Pak Agung. Itu butuh waktu. Iya juga sih. Tapi memang kalau dipikir-pikir ya sama Pak Paul mah lebih ganteng Pak Paul dikit. Ah Pak Agung bisa aja. Saya jadi Pak Paul dibanyakan. bisa aja lah Pak Agung ah. Coba Pak Agung kesian nggak sih lihat dia kayak gitu sebenarnya? Karena saya juga kesian sama Rindi sebenarnya. Ya, kenapa gitu ya? Mereka sekelas Rindi mau ya dengan laki-laki itu. Kamu juga setap di kelurahan. Pendidikan dia belum ada. Tapi saya juga heran. Tidak jelas. Boro-boro UMR. UMK juga kagak. Ini nggak salah Pak. Dia pasti menggunakan pel. Tapi apa emang? Oh, zaman sekarang masih ada kayak gituan. Ada, apalagi peletnya yang hijau-hijau, yang biru-biru. Nah, habis itu kau Ya pelet biru lah, pelet Jepang. modelan begini gimana pelet Jepangnya? Hijau-hijau rumput di dia. Ya kali dia jadi sulap kalau malam rumput disulap. Mungkin nggak tahu aja. Kalau dia punya pelet Jepang, dia nggak ada di kebun kayak gini, macul-macul, ya kan? Ya kali aja Pak Agung. Coba udah siang begini aja belum istirahat makan. Pasti bininya nggak masak di rumah ini. Bener kok baru. Kayaknya ada yang sakit. Sekarang dirasa kan? Ya, kerja di sini. Aduh. Kasihan kadang-kadang saya Pak. Jujur. Orang hati kita. Jadi ngerasa nggak enak. Kira-kira dia denger obrolan kita nggak Pak? Nggak tahu sih. Pasti bilang. Pak Agung, saya langsung pulang aja ya Pak Agung ya. Pak Agung, saya permisi Pak Agung. Dulu Pak Paul, dulu. Ini aneh Pak Paul. Ini kan punya nggak? Pisang. Bisa juga sih Pak Agung. Seharusnya kan logikanya ini tuh
ada kok. Ah, buah mangga. Ini kok bisa pohon pisang gitu? Iya. Hmm. Saya jadi takut. Buat apa dipertahanin laki kayak gitu? Mau bikin belangsak doang, Rindy. Mending sama saya. Rindy. Coba, Rin, kurang apa saya? Kerjaan saya tetap. Rin. Kalau kamu sama saya, kamu mau apa aja, saya turutin. Motor, mobil, saya beliin. Jamin, kamu mau apa aja saya kasih, saya turutin. Udah, percuma lelaki seperti itu. Cuma bikin belangsak doang. Badan kamu kan bagus banget. Kamu cantik. Ngapain sih milih si Didi yang gak jelas kayak gitu? Mending sama saya. Saya jamin. Ya, Dek. Mau kan, Dek? Bapakmu kan aparat desa. Apa nggak malu punya menantu kayak Cici? Yang kerjaan cuma ke sawah. Apa bisa menyukupi kebutuhan kamu? Buat beli gas aja belum tentu mampu dia. Apalagi buat make up kamu, kebutuhan kamu, baju kamu. Buat mendukung kamu. Biar lebih cantik lagi. Biar kamu lebih cantik lagi. Biar lebih menarik. Kalau cuma sama si Didi, kamu nggak bakalan bisa. Dia cukup bisa ngebeliin kamu make up, baju, kebutuhan kamu. Pasti nggak cukup, Di. Mending sama saya aja, Rin. Kalau sama saya jamin kamu mau apa aja pasti saya turun. Rin, saya janji, Rin. Kalau kamu mau sama saya, dunia akan saya berikan kepada kamu. Jatah buat belanja semua lain bakal saya kasih, Rin. Apapun yang kamu minta bakal saya kasih, asal kamu bisa lepas dari Didi, ya, Rin. Rin. Ya, Abang. Kan nggak semudah itu untuk menjalin Didi. Gampang, Rin, gampang. Apa sih yang enggak? Asal kamu mau, semua bakal saya perjuangkan. Gampang, mudah. Gak ada yang mustahil. Yang penting maju. Gimana, Rin? Semudah itu buat tinggalin. Semuanya kan ada prosesnya, gak bisa langsung ditinggalin. Jadi tenang aja, masalah itu abang yang mikir. Itu mah masalah gampang. Yang penting Marin dia mau kan keluar dari semua ini. Nggak mau kan selamanya seperti ini. Semuanya masalah urus surat-surat itu gampang. Yang penting itu intinya itu yakinin masa mau selamanya seperti ini. Nggak mau kan?
Dari mana gua bisa? Siang-siang. Ada yang percaya sama gua. Tapi nggak ada orang. Bang! Bang Didi! Bang Didi tolong bang! 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 Bang Didi tolong bang! 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 Bang Didi! Bang! Tolong bang! Bang Didi! Bang! Bang Didi! Bang tolong bang! Bang! Bang Didi! Bang tolong bang! 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 Bang Didi! Bang! Tolong bang! Bang! Bang Didi! Bang! Tolong bang! 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 Bang Didi! Tolong bang! Bang! Bang Didi! Bang tolong bang! Bang Didi! Bang Didi! Bang tolong Kenapa bang! sih, Neng? Itu bang, ada orang pakai jubah hitam bang. Kok abang diem aja sih bang? Udah Neng, itu mungkin hanya halusinasi Neng aja. Aneh ya? Siapa ya? Sebenarnya Bang Didi kemana sih ya? Tapi ada kaca cuma tujuhnya. Bang Didi kemana sih ya? Kok aneh ya, di rumah ini ada sosok jubah hitam.
Sebelumnya kan nggak ada. Ada apa ya? Sendiri sendiri ya. Rin, Bang Joko ngapain sih kesini? udah tenang. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa gimana? Ntar kalau Bang dilihat gimana Bang? Tenang. Pokoknya udah abang atur. Intinya poin pentingnya Rindinya gimana? Nggak Mau semudah nggak? itu Bang. Gampang, ada banyak cara kalau memang Rindi mau. Gak ada siapa-siapa, tenang. Udah Rin, intinya kamu mau nggak? Kalau mau, tenang, abang udah punya rencana. Rencana apa Bang? Gimana caranya biar kamu bisa pisah sama Didi? Udah ada, tenang. Kalau kamu setuju, gampang masalah itu. Gimana Didi? Tetep Bang, tidak semudah itu. Tidak segampang yang apa Abang rencanakan. Gampang Rin masalah itu. Yang penting Rindinya mau apa enggak. Kalau Rindi mau, pasti bakal abang usahain. Yang penting ada duit Rin. Lagian Rindi, masa sih mau di tempat kayak gini terus? Rumah udah rewet, takut rubuh lagi. Gak mungkin banget sih Rindi cuma diem di sini terus. Gak mau berubah kamu. Enggak Bang, Rindi mau pikir-pikir dulu. Kamu mau mikir apa lagi sih Rin? Masa sih kamu mau hidup seperti ini terus? Semua dipikirin agar resikonya nggak terlalu besar Bang. Apa yang harus dipikirin? Apa risiko apa? Pertama Bang, orang tua aku staf desa. Kalau nggak dipertimbangkan dulu, nama orang tua aku akan terhancam Bang. Yang kedua, semua itu udah hukum dan undang-undangnya Bang. Apalagi aku kan nikah resmi. Iya, tapi kan kalau kamunya setuju, ntar masalah itu mah gampang. Lebih malu mana? Bapakmu punya menantu kayak si Didi, yang cuman petani, yang kerjanya cuma serabutan. Coba, si Didi mungkin sekarang juga lagi malu punya istri seperti kamu, nggak bisa ngebahagiain. Kamu mau kayak gini terus? Kalau kamu mau tahu, Rin, di desa orang tuh lagi pada ngomongin kamu, Rin. Bapak kamu katanya punya menantu cuma petani, nggak jelas. Bisa dia ngebahagiain kamu? Enggak. Wah, bener ini mah. Apa feeling si Paul? Ternyata Rindi nggak bahagia. Berita cakep nih. Gua sebarin nih di kampung nih. Paling update Rindi sama Joko. Ada Agung. Agung, ngapain di sini? Pelan-pelan ngomongnya. Lihat. Joko sama Rindi. Berita terupdate nih bang. Jangan-jangan udah ada main ini Pak Agung. Lah udah pasti. Makanya apa yang kita omongin tadi. Waktu lakinya si Rindi macul. Bener kan? Kata abang. Bahwa lakinya si Rindi itu sama si Rindi nggak harmonis rumah tangganya. Berarti bisa udah main lama ini Bang. Main di belakang lama nih Rindi. Ya bisa jadi bang. Sekarang gini gimana kita cara nenggornya? Gak usah ditegur dulu. Kita intip dulu gitu. Berita cakep ini bang. Nah, kita sebarin gosip ini. Nah nemen. Kelihatannya udah akrab banget mereka Pak Agung. Iya kayaknya. Udah bang. Nah, kita ketahuan kelamaan di sini. Ya udah ya. Pelan-pelan lo, pelan-pelan. Tenang aja kita kesana aja. Pusing kalau gini.
Hah. Punya anak perempuan satu-satunya. Susah buat diarahin. Kalau gini kan orang-orang tua juga yang malu. Ini baru lingkungan kantor yang tahu. Gimana kalau sampai sekelurahan? Susah ini. Emang kalau masalah jodoh mah manusia kadang tahu. Pacaran dari yang ecek-ecek sampai yang pejabat, ada yang karyawan, sampai anak pengusaha. Kalau itu kan cakep banget itu misalnya dipilih. Tapi ngapa ujung-ujung yang dipilih si Didi? Yang orang kagak ada juntrungannya. Yang masa depannya kagak jelas. Gua kagak habis pikir. Ngapa anak ujung-ujung milih si Didi? Kalau gini kan malu semua. Dia hidupnya belangsak. Warga juga jadi malu. Di mana-mana jadi bahan omongan. Tapi gimana lagi ya, ibarat nasi udah jadi bubur. Pusing gua kalau gini. Di mana-mana orang-orang pada ngomongin, bukan sekali dua kali yang gue denger. Gue kudu gimana ini ya, biar kau kagak malu sama warga, gue kagak malu sama keluarga besar. Pusing kalau gini. Gimana caranya? Gue mau sebenarnya kagak setuju banget. Anak gue sampai jadian sama Didi. Malah kesampean banget. Dia pilih Didi. Dia pilih buat masa depannya. Nah, akhirnya begini kan. Hidupnya sengsara. Belangsak. Si Didi juga pencariannya kagak tetap. Pengenan gue tuh milih laki yang ada masa depannya, yang ketahuan babat bibit bobotnya. Ngapa ujung-ujungnya milih si Didi yang kagak jelas statusnya. Kalau secara level mau gue sama Didi kagak level banget jadi mantu gue. Kenapa jadi begini nasib gua? Kalau punya anak banyak kali. Yang lain bisa nutupin aib. Nah, anak semata wayang. Orang-orang kantor udah pada mulai ngomongin. Iya, di depan gua mah sikapnya manis, kagak ngelek-lekin. Tapi di belakang kan kagak tahu. Gak pikir gua kagak tahu kali kalau anakku dijelek-jelekin. Pusing kalau gini. Udah gimana caranya? Apa gue suruh cerai aja anak gue sama si Didi? Kalau gue suruh cerai gue dosa. Gue antepin aja gue begak, gue enak, gue empet ngeliatnya. Lagian apa yang diarah dari Didi? Berumah tangga udah
lama. Belum juga ada hasilnya. Pantas saja yang kuasa belum ngasih momongan. Karena yang kuasa belum percaya sama Didi. Lepantaran dia sama anaknya udah 2. Udah lucu-lucu banget dilihatnya. Gue juga kan pengen punya cucu. Pengen ngerasain ditangisin lagi sama bocah. Rupanya ini lantaran yang kuasa belum ngasih keturunan buat Didi. Karena masa depannya kagak jelas. Aduh, mau gimana lagi kalau gini. Ini pasti ada nih pasar guys. Wih, ini mobilnya. Oh, mau mobilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dirian aja nih. Mentang-mentang di kelurahan kunci mobil pakai nggak dicabut. Kalau hilang, tetep aja. Hilang lagi dia mah. Nih, Deh. Makasih Bang Paul. Lupaan saya. Ini ngomong-ngomong sendirian aja udah kayak yang bendera. Yang lain udah pada pamit pulang semua tadi. Wah, anak gua kok pada pulang ninggalin pimpinan bawa. iya. Iya, ngomong-ngomong gini. Ini suaminya masih si Didi kan? Ya, masih Bang Paul, siapa lagi sih? Tapi saya lihat tadi dia sama Joko ngobrol. Nih tanya Pak Agung. Joko. Ah, kan kerjaannya sama-sama udah nggak semenggah. Ya, dia sih masih kerja, cuman ya begitu dah. Iya. Tuannya ada nengil juga. Kenapa? Ya, tadi saya masih kerja. Mau ke sawah lewat tinggi. Ya. Tinggi sama Joko kan rumah ngobrol. Ngobrol. Iya. Mah mungkin cuma selewatan kali ya Joko lagi lewat mampir. Tapi saya perhatiin memang kok beda gitu loh sekalian. Iya. Dari keakraban mereka itu udah biasa kayaknya. Aduh. Gimana sih anak itu? Udah tahu punya laki. Masih aja ngelayanin Joko. Emang iya Pak Agung, Bang Paul. Joko ini kan mantannya Rindi. Tahu saya. Mantan. Iya, mantannya Rindi. Pantes mereka udah kelihatan akrab gitu. Iya, memang mantannya Rindi kalau si Joko ini. Ya, saya juga nggak habis pikir. Kenapa si Joko kok bisa-bisanya nyamperin anak saya, sedangkan anak saya kan udah punya suami. Ya, ini bisa juga Pak Sata hari ini juga nyari kesempatan karena lihat suaminya kerjaannya menjadi petani. Barangkali dia mencari yang lain yang lebih mendingan. Itu Pak Paul. Kan ada orang tuanya. Kita kan belum tahu pastinya kayak gimana. Iya sih, tapi kalau kayak kita lihat sendiri kan tahu sendiri kerjaannya Didi cuma macul di sawah. Ya kan? Ya memang seperti itu, tapi kan kita tahu juga matang dari gimana. Ini kan ada orang tuanya. Ini kita langsung konfirmasi aja ke orang tuanya. Jadi saya juga takut ada fitnah. Ceknya apa kita takut orang tapi juga kan yang baru lagi. Iya benar Pak Agung, Bang Paul, terima kasih. Saya udah dikasih tahu tingkah laku anak saya seperti itu. Memang semenjak dia ikut sama si Didi, tinggal di rumah si Didi, anak saya ini jarang main ke rumah. Jadi saya nggak bisa ngontrol ya. Saya pikir dia udah ikut suaminya kan. Si Didi juga dulu waktu nikahan
Di, kamu nggak usah tinggal di rumah kamu, tinggal aja sama bapak di sini. Bapak sendiri kalau misalnya Rindi di sini kan enak, bapak ada yang bantu nyiapin kopi, nyiapin ya sarapan lah. Tapi Pak Sarto tahu sendiri tentang ekonomi keluarga mereka. Kalau Ya walaupun anak sendiri gitu kan, kita orang tuanya harus tahu. kalau masalah ekonomi terus terang aja, saya tahu banget pencarian si Didi seperti apa. Masalahnya kadang-kadang anak saya juga suka datang ke rumah, Pak, di rumah nggak ada beras, saya boleh nggak ada beras? Sampai saya bilang, Randy ini kan anak gue, ngapain sih ke rumah lu? Bilang aja terus terang, bilang aja apa adanya. Kalau emang di rumah nggak ada, datang kemari, bilang sama bapak. Kalau udah kesusahan ngomong aja, nggak usah dirasain. Saya sebenarnya bilang gitu ke Rindi. Kalau untuk masalah ekonomi, terus terang saja, saya memang tahu. Saya juga tahu pekerjaan Didi seperti apa. Ya, cuma yang saya nggak habis pikir, kenapa berani-beraninya dia nerima kehadiran Joko pas si Didi lagi kuli macul gitu loh, Pak. Karena kami lihat berdua gitu, nggak sendiri. Kalau saya sendiri barangkali saya bisa fitnah kan. Tapi ini berdua, saya lihat mereka tuh ngobrol asik di depan rumahnya, di balik. Kelihatannya akrab banget ini. Selagi suaminya si Didi itu nggak ada di rumah. Itu Iya. Nanti timbulnya jadi fitnah, jadi bid'ah ya. Terima kasih atas informasinya, nanti saya kasih tahu lah si Rindi, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Pak Tata, saya mau tanya ini. Pak Tata selama ini punya menantu Didi itu yang kerjaannya seperti itu, malu nggak? Sekarang gini aja Bang Paul, sebagai orang tua pasti mengharapkan anaknya hidup enak, hidup bahagia. Tapi apa yang saya dapat? Saya punya menantu, ya bukannya saya bilang pengangguran, dia ada pekerjaannya. Tapi dari segi mencukupi, ini jauh dari kata cukup Bang Paul. Ini ngomong nih mas ya. Tadi beberapa bisa nih. Dia tinggal rokok apa ya? Tahu aja Pak Agung. Iya, saya mau nyampein lokal aja. Dari tadi kita keliling kagak ngerokok. Ngorek aja. Udah muter sama sini kagak ngerokok. Saya juga sebenarnya punya rokok Pak. Iya. Cuma saya nggak isep. Berhubung memang saya koreknya dibawa bocah tadi, dikantongin. Ada korek kali mah. Kan kita masih cetok korek mas Ekes. Tahu sendiri, maling korek sampai sekarang ini belum ketangkep pelakunya Pak Agung. Penjara penuh. Kalau maling korek pada ketangkep. Iya, Mas Eres. Itu menantunya ngerokok juga enggak? Rokok dari mana? Ya sebenarnya sih dia ngerokok. Ya cuma begitu, ngerokok sedapatnya. Enggak mampu beli kali ya. Ya paling beli dia 1 bungkus, tapi ditarget sama dia apa untuk 1 minggu, untuk beberapa hari dalam 1 bungkus ini Bang Paul. Sepengetahuan saya begitu, dia merokok tapi ngerokoknya jarang. Ini juga gimana? Ada duit. Saya juga sebenarnya kagak setuju banget anak saya jadi sama si Didi yang pencarian ini kagak tetap. Sebagai orang tua kan mengharapkan anaknya bahagia, anaknya hidup berkecukupan. Tapi mana buktinya? Sampai sekarang saya belum merasakan jerih payah hasil kerja anak saya untuk diri saya sendiri. Itu ada mantunya lewat. Sengaja aja dia. Tapi mantunya lewat, kan saya bilang itu ada di dia dengar. Biarin aja dia denger.
biar dia merasa. Bener. Karena kalau saya ungkapkan secara langsung di depan dia, saya nggak enak sama si Rindi. Saya takut menyakiti perasaan si Rindi. Kalau begini kan seolah-olah kita lagi ngobrol begini aja. Ini sindiran halus untuk menantu saya. Oh, berarti sengaja Pak Sato ngomong kenceng pas dia lewat tadi. Biar dia mikir, Paul. Sama Jadi saya sindir halus saja. lama juga. Karena saya takut menyakiti perasaan anak saya, Bang Paul. Masih sikis masih macul dong. Tapi pantas aja kalau seandainya Rindy itu selingkuh sama si Joko. Joko kan lebih mapan. Bisa jadi sih bisa jadi. Saya juga mungkin makanya saya konfirmasi. Iya. Pas sekdes takutnya saya ngomong ke orang kalau itu benar si Rindy ada hubungan Sama Joko gitu. cuma jadi fitnah belakang. Saya mau ngasih tahu Pak Sekdes supaya nggak terjadi apa-apa. Nanti kan Pak Sekdes juga yang malu kalau terjadi sesuatu. Iya Bang Paul, saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Bang Paul, buat Pak Agung. Dan untuk kedepannya, saya akan menasihati anak saya. Jangan sampai membuat malu orang tua. Bener. Lagi pesawat kan orang terdepan yang desa itu. Pak Agung bisa aja. Biasa aja Pak Agung kalau untuk itu. Saya jadi sekdes ini kan bukan atas kemauan saya sendiri Pak Agung. Kan karena udah dipilih sama masyarakat juga. Saya kan udah percaya. Ngomong-ngomong udah sore Pak Sekdes kok belum punya niat pulang apa? Ya sebenarnya sih niat pulang tuh ada sebenarnya. Cuma ya paling ntar saya pulangnya agak sore aja. Ya kira-kira sampai rumah maghrib lah baru saya pulang. Karena pikiran saya lagi suntuk. Makanya saya butuh teman buat saya curhat. Masalahnya kalau saya curhat di kantor, saya nggak enak. Ntar jadi bahan omongan. Ya, sedangkan tahu sendiri kan. Dari kelakuan si Didi aja, dari pekerjaan Didi aja, banyak anak buah saya yang ngomongin. Ya memang sih ngomong bukan di depan saya, tapi saya suka mendengar mereka ini suka menggunjing anak saya. Oh jadi Ngomongnya, gitu. Mas Sato selama tadi ini mikirin Didi. Mikirin Didi, mikirin anak saya. Intinya sih saya nggak mikirin Didi, saya mikirin kehidupan anak saya. Bagaimana bila rumah tangganya ini sama si Didi dipertahankan? Saya takutnya malah sengsara, malah belangsak. Jadi beban buat Rindy. Jadi beban buat Rindy, nah beban pikiran juga buat saya. Jadi pas dia kalau mau curhat nih nggak ada temen, tahu tuh aja ini kan ada kopi. Iya, ada kopi, ada rokok. Cai, bener Bang Paul. Ya kalau itu sih, kalau misalnya saya butuh temen, ya nanti saya hubungi lah Bang Paul sama atau Pak Agung. Setiap kita mah datang baik kalau ada. Yang penting kopi, ada rokok Ya. itu. Kemarin dia mah. Jadi kalau kata saya mau berbes ya. Caranya biar ini si Rindy yang orang juga kasihan. Iya. Kasihan Rindinya selalu ngeluarin air mata setiap malam karena nggak punya apa-apa. Ngandelin Didi apa sih kerjaannya? Tadi kita lihat lagi ngapain Bang Paul? Iya, lagi nyabutin rumput. Apaan lah? Itu buat apaan coba? Bisa dimakan tuh rumput. Sampai nggak bayar. Paling ya nunggu hasil kebun. Kebun apa yang ditanam? Mau yang ditanam, mau nanam rumput. Pohon pisang. Kapan 3 bulan sekali baru berbuah. Ya kalau kata saya mah itu jalan terbaiknya. Ini ya ini baru juga rumah tangganya udah. Saya juga sebenarnya sempat berpikiran ke situ Pak. Tapi saya berpikir lagi, dosa Pak kalau misalnya saya nyuruh bubar anak saya. Ya memang benar Pak, cuman kan kasihan anak bapak. Iya. Sekarang kita bubarin dosa. Kita ngeliat anak kita menderita juga, kita diam aja, kita dosa. Coba. Kita harus sebagai orang tua pengen anaknya hidup bahagia.
Kalau dia nggak bisa ya tolong kita yang ngasih solusi. Dulu kawinnya dijodohin apa pacaran sih dia? Sebenarnya sih saya nggak menjodohkan. Memang si Didi ini sama si Rindi ini emang berpacaran. Dan saya juga sempat bingung sama si Rindi. Rindi ini pacarnya, sepengetahuan saya, ini orang berkelas semua. Kenapa ujung-ujungnya yang dipilih si Didi yang pencariannya kagak jelas? Wah bener kan, pelet ini mah. Ada apa lu? Tadi suara apa ya? Nggak ada barang jatuh. Si gua bingung dah. Dari tadi saya ngobrol di sawah, begitu ada pohon pisang jatuh. Padahal itu pohon mangga. Bener Pak. Tadi waktu saya ngeliat ini lagi di kebun, bareng tahu, dia juga ngomong gini. Pas sudah pulang dari kebun ya, Iya. tiba-tiba ada pohon pisang jatuh. Pohon pisang sih kecil memang, cuman pohon pisang ini, adanya pohon pisang. Sedangkan di situ adanya pohon mangga sama pohon limo Iya, tapi kok juga jatuh. Juga dah. Jangan apa bener si Didi ngedeketin anak saya ini pakai ilmu pelet. Tuh, menurut saya. tuh yang saya curiga itu. Saya sih curiga ke situ. Dan tadi juga sama Bang Paul saya curiga ke situ. Iya, saya juga nggak habis pikir. Pacar-pacaran kan orang mapan semua. Kenapa yang dipilih si Didi yang masa depannya kagak jelas, pencariannya kagak jelas? Bayangin Pak Satane, Rindi cakep, terpelajar, keturunan kepala desa lagi, sekdes ibaratnya. Ngapain mau sama Didi? Udah hitam. Kerjaannya cuma kayak gitu ya. Itu kalau nggak ada pelet nggak mungkin, nggak mungkin. Yakin, udah. Yakin. Udah sore juga nih. Ya kita pulang dulu. Ayo kita pulang Pak Sekdes. Pulang udah sore, jangan ngelamun di sini Ya aja. udah, bawa aja Mpagung. Mau dibawa nggak? Enggak, bawa aja Mpagung. Bener nih. Iya, bawa aja. Jadi enak nih. Dapat di jalan. Iya. Bawa aja Mpagung, nggak apa-apa. Masih ya. Pak Sekdes juga pulang, udah sore, jangan ngelamun di sini. Iya, iya. Pikirin, ambil tinggalkan aja Sekdes. Cepat segera. Ya udah, saya juga mau pulang, mau nutup kantor juga. Pulang dulu. Duluan ya. Makasih ya Mas atas Sekdes. informasinya ya. Siap Sekdes. Ya, Saya juga permisi dulu nutup ya. kantor. Iya, iya. Mana kita? Lumayan dapat rokok. Iya, emang itu doang yang kita cari.